Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga di semester 2, kelas 12. Yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini masih dalam bab statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan, ukuran letak data yang ini ya, kemudian ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan itu terdiri dari min, median, dan modus. Jadi ada 3. Kemudian ukuran letak data juga ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu banyak, cuman ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada jangkauan, hamparan, simpangan kuartil. Nah, kenapa ini dibuat satu kelompok? Karena ketiganya saling berhubungan. Untuk menentukan simpangan kuartil, kalian harus tahu dulu hamparannya. Untuk menentukan hamparan, kalian harus tahu dulu jangkauannya. Nah, kemudian yang kedua itu simpangan rata-rata. Kemudian yang terakhir itu ada ragam, simpangan baku, dan KV itu koefisien variasi. Gitu ya. Ini juga sama, saling berhubungan ketiganya. Untuk menentukan simpangan baku, kalian memerlukan nilai ragam. Untuk menentukan koefisien variasi, kalian memerlukan nilai simpangan baku. Oke, nah yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini itu dibatasi di ukuran pemusatan saja, yaitu min, median, dan modus. Nah, ini definisi singkatnya ya. Min itu adalah rata-rata nilai data, kemudian median itu adalah nilai tengah, kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, jadi yang frekuensinya terbanyak. Itu yang disebut dengan modus. Nah, di sini ada penjelasan berikut rumusnya. Yang pertama untuk min atau rata-rata. Untuk menentukan nilai min itu tergantung dengan bentuk datanya. Nah, nanti ada yang min untuk data tunggal, kemudian ada min yang untuk data berkelompok. Nah, untuk yang data tunggal itu ada 2 bentuk. Ada data tunggal yang bentuknya seperti ini, X1, X2, X3 sampai Xn. Ya, nanti kita lihat ya contoh langsungnya. Nah, untuk min data tunggal yang bentuknya seperti ini, rata-ratanya adalah ini X bar. X bar ini lambang dari min atau rata-rata. X bar atau min sama dengan, tinggal kalian jumlahkan keseluruhannya, jadi X1 ditambah X2 ditambah X3. Ini jelas miring ya? Bentar. Bentar dulu ya. Ditambah X3 sampai data terakhir. Jadi sampai X ke N. Nah, kemudian dibagi N. N itu apa? N itu banyaknya data. Gitu ya, atau kita persingkat jadi sama dengan sigma. Sigma itu jumlah data ke I. Nah, I-nya dari I sama dengan 1 I sama dengan 1. Ini 1 ya. I sama dengan 1. Kita tulis lagi aja. Sigma X ke I-nya dari I sama dengan 1 sampai I-nya sama dengan N. Nanti dibagi banyaknya data. Gitu ya. Itu untuk data tunggal yang bentuknya seperti ini. Kemudian data tunggal yang bentuknya berfrekuensi. Nah, karena datanya ada frekuensinya, maka si rata-ratanya atau minnya itu akan sama dengan frekuensi yang pertama dikali data yang pertama ditambah frekuensi yang kedua dikali data yang kedua sampai frekuensi yang terakhir dikali data yang terakhir. Jadi Fn dikali Xn per nanti F1 frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua sampai terakhir ditambah frekuensi ke N. Nah, atau kalau disederhanakan itu akan sama dengan jumlah dari F ke I dikali X ke I-nya yang mana? I-nya dari sama dengan 1 sampai N, nanti dibagi sigma Fi. Nah, I-nya juga sama, I dari sama dengan 1 sampai N. Gitu ya. Nah, kemudian ada min untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok itu rumusnya sama dengan yang ini. Jadi sigma dari nanti F ke I dikali X ke I,
kemudian I-nya dari 1 sampai N per sigma F ke I-nya dari 1 sampai ke N. Nah, cuman nanti kalau di data kelompok, si XI ini adalah nilai tengah. Gitu ya. Ini untuk Dede main dulu di sana ya. Ya udah, ibu ngejar dulu ya. Main dulu sama bibi. XI sama dengan nilai, dibuang ke sana, dibuang. Di luar, dibuang keluar katanya ininya. XI sama dengan nilai tengah. Oke, nah itu untuk min atau rata-rata. Berarti udah selesai ya. Ini rumus. Ini harus dihafalkan. Cuman kalau dihafalkan memang sulit. Nanti kalau sudah di-apply itu biasanya lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi apply ke soal ya. Nah, kemudian ada median atau nilai tengah. Nah, median atau nilai tengah ini juga tergantung datanya. Ada yang untuk data tunggal sama ada yang untuk data kelompok. Untuk data tunggal itu tergantung jumlahnya. Ada yang datanya berjumlah ganjil, ada yang datanya berjumlah genap. Untuk yang datanya berjumlah ganjil, mediannya itu akan sama dengan data ke atau X ke 1/2 per N tambah 1. N itu apa? N itu jumlah data. Gitu ya. Kemudian jika datanya genap, itu kalau datanya genap pasti terletak di antara dua data, maka mediannya sama dengan 1/2 dikalikan X per suku ke N/2 ditambah suku ke N/2 tambah 1. Gitu ya. Atau sederhananya itu yang disebut dengan median itu seperti ini. Misal ibu punya data nih, datanya data pertama, ini ilustrasi aja ya, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, ini ada X1, ada data kedua, ada data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, mediannya yang mana? Median itu yang ada di tengah-tengahnya, berarti yang ini. Nah, ini yang disebut dengan median. Nah, makanya untuk data yang berjumlah ganjil itu cukup dengan median dari suku ke setengah dikalikan N+1. Nah, kalau yang datanya genap, itu tidak mungkin hanya terletak pada satu suku saja. Contoh, misal ibu punya data 4, ini X1, X2, X3, sama X4. Gitu ya. Data tengahnya kan nggak mungkin di sini, karena nanti jadi nggak seimbang. Yang disebut data tengah itu seperti ini. Jadi data mediannya yang ini, jadi yang di sebelah kirinya ada dua data, di sebelah kanan pun ada dua data, jadi dia seimbang, ada di tengah-tengah. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini berarti datanya di antara dua suku. Nah, ini mediannya, yaitu setengah dari si X2 ditambah si X3. Gitu ya, karena dia terletak di antara dua suku. Jadi di sini mediannya. Nah, kalau mediannya terletak di sini, maka data yang sebelah kiri itu jumlahnya akan sama dengan data yang sebelah kanan. Itu yang disebut dengan median atau nilai tengah. Nah, sekarang median untuk data berkelompok. Median untuk data berkelompok sama dengan tepi bawah kelas median ditambah, nah ini N/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Jadi ini tepi bawah kan sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. TB median, tepi bawah. Dedenya main dulu di sana ya. Tepi bawah kelas median. Kemudian nah yang ini yang perlu kalian hafalkan, FKSK. Ini apa? Frekuensi kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Gitu ya. Kemudian N ini banyaknya keseluruhan data. Banyaknya data. Kemudian ada frekuensi kelas median, itu frekuensi kelas median. P itu apa? P panjang kelas. Gitu ya. Nah, ini untuk median. Oke. Min, median, kemudian bentar.
median, dan terakhir ini ada modus. Nah, modus itu juga tergantung bentuk datanya. Ada yang untuk data tunggal. Hari ini data tunggal tadi sama median data kelompok. Nah, sekarang sama modus juga, modus data tunggal sama modus data kelompok. Kalau yang modus data tunggal itu paling mudah, tinggal kalian cari yang frekuensinya terbanyak saja. Nah, cuman untuk modus data kelompok ini ada rumusnya, yaitu modus sama dengan MO ya, modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Ini sama kayak yang tadi, yang median TB, tepi bawah kelas median. Ini berarti tepi bawah kelas modus, kemudian ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. P sama, P itu panjang kelas, nah cuman D1 sama D2 nya ya. D1 itu selisih frekuensi modus, itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Nah, kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Oke, gitu ya. Jadi udah selesai, ini rumus yang harus kalian apply di pertemuan kali ini. Min ini ya, min, kemudian median, kemudian modus. Oke, nanti kertasnya sama ibu di scan ke kalian ya, atau nanti ibu fotokan. Oke, nah sekarang kita apply ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada 3, yaitu, nah ini nih bentuk datanya. Ini data tunggal, yang tadi yang ibu maksud adalah bentuknya x1, x2, x3 sampai xn. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua itu data tunggal juga, tapi dia berfrekuensi. Jadi nilainya 6 itu ada 4 orang, nilai 7 ada 9 orang. Kemudian yang terakhir itu adalah data berkelompok yang bentuknya seperti ini. Jadi ada kelas intervalnya di dalam. Oke, nah sekarang kita coba apply. Mulai dari nomor 1. Nah, di sini tentukan nilai min, median, dan modus. Nah, jika bentuknya data tunggal seperti ini, di sini kan ada data nilai ulangan 10 siswa, gitu kan ya. Kemudian kalian ingin mencari min, median, modus. Nah, untuk min tidak masalah, dia tidak berurutan. Untuk modus juga tidak masalah, juga dia tidak berurutan. Nah, cuman ini hati-hati di median. Median tadi, mungkin ibu kurang jelas ya mendefinisikannya. Median itu adalah nilai tengah data terurut. Artinya si data harus diurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar, baru kalian cari nilai tengahnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kalian juga harus urutkan terlebih dahulu. Untuk nomor 1 ini berarti dari yang paling kecil 6 ya. 6-nya ada 1, 2, 6-nya ada 2. Kemudian 7-nya ada 1, 2, 7-nya ada 2. Kemudian 8-nya ada 1, 2, 3. 8-nya ada 1, 2, 3. Kemudian 9-nya ada 1, 2. 9-nya ada 2, dan terakhir 10-nya ada 1. Kita cek ulang ya. Di sini kan nilai ulangan 10 siswa. Artinya harus ada 10 data nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aman ya, ada 10. Oke, yang pertama itu yang dicari adalah min. Oke, min itu rata-rata. Kalau yang bentuknya seperti ini kita lihat rumusnya. Nah, X bar sama dengan itu ya. Jadi kalian jumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Karena tadi sudah diketahui di soal banyaknya data yaitu 10, berarti N-nya sama dengan 10. Nanti rata-ratanya adalah, oke, kalau mau ditulis rumusnya kan berarti X1 ditambah X2 sampai Xn gitu ya, dibagi banyaknya data. Oke, jadi X barnya, aduh ya ngejeduk gue karena jadi X bar sama dengan
tinggal kalian jumlahkan 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10, nanti dibagi 10. Jadi X barnya sama dengan 6, 12, ini 14 gitu ya, 8, 8, 8, 24, 9, 9, 18, yang ini 10. Berarti ini 12 tambah 14, 26, 26 tambah 24, 50, 68, 78. Jadi X barnya sama dengan 78 dibagi 10. Jadi nilai rata-ratanya itu sama dengan 7,8. Temu ya. Oke, mudah kan? Nah, sekarang median. Median itu tadi apa? Median adalah nilai tengah data terurut. Median itu lambangnya ME. Nah, untuk bentuk data tunggal kayak gini 10 nih, genap. Pasti di antara dua suku ya. Berarti kalau jumlahnya genap, tadi yang ini, median sama dengan setengah dikalikan, kita ikutin ya. Kita tulis dulu. Ini N sama dengan 10-nya genap. Berarti rumus yang akan kalian pakai adalah median sama dengan 1/2 dikalikan suku ke N/2 ditambah suku ke N/2 ditambah 1. Itu jadi sama dengan 1/2 dikalikan suku ke N-nya 10. 10 dibagi 2 ditambah suku ke 10 dibagi 2 tambah 1. Jadi sama dengan 1/2 suku ke 5 ditambah 10 bagi 2 5, 10 bagi 2 5, 5 tambah 1 6, suku ke 6. Jadi sama dengan 1/2. Nah, kita cek suku ke 5-nya. 1 2 3 4 5, yang ini. Suku ke 6-nya berarti yang ini ya. Berarti mediannya ada di sini. Jadi 1/2 dikalikan suku ke 5-nya 8 ditambah 8 sama dengan 1/2. 8 tambah 8 16, jadi 1/2 dikali 16 sama dengan 8. Jadi mediannya sama dengan 8. Oke ya. Nah, sekarang terakhir modus. Modus itu apa? Modus adalah yang paling sering muncul. Kita lihat. 6 muncul berapa kali? 2. 7 muncul 2 kali, 8 muncul 3 kali, 9 muncul 2 kali, 10 muncul sekali. Berarti yang paling sering muncul adalah 8 dengan kemunculan 3 kali. Jadi yang C modusnya sama dengan, nah gitu, modus MO ya. Modus sama dengan 8. Oke. Nah, gitu. Data tunggal, kemudian minnya 7,8, mediannya ada di nilai 8, yaitu antara data ke-5 dan data ke-6, kemudian modusnya 8. Oke, nah sekarang untuk yang bentuk datanya seperti ini, berfrekuensi. Nah, untuk yang bentuk datanya berfrekuensi, nah sama ibu udah ditulis ya. Di sini ada nilai ulangan sekelompok siswa. Yang pertama itu adalah minnya. Nah, untuk min yang bentuknya seperti ini, data berfrekuensi, tadi kan X barnya itu sama dengan sigma dari I sama dengan I 1 sampai N untuk FI kali XI dibagi sigma F, gitu aja lah, sigma F aja ya, sama aja, ini artinya jumlah dari frekuensinya. Artinya kalian harus buat tabel tambahan. Kalian butuh sigma F, berarti di sini harus ada sigma F nya nanti sama dengan berapa. Coba kita total dulu ya. 4 kali 9, kok kali jumlah ini sigma itu kan jumlah 4 tambah 9 13, 13 tambah 6 19, 19 tambah 8 27, 27 tambah 3 30, berarti jumlah seluruh datanya ada 30. Kemudian kalian harus membuat tabel FI kali XI atau dibalik, perkalian nggak masalah karena komutatif ya. Nah, XI kali FI, bikin tabelnya di sini gitu kan, ini sebagai XI nya gitu ya. Pertama, nah bikin satu baris lagi aja. 6 kali 4 24, 7 kali 9 63,
8 kali 6 48, 9 kali 8 72, 10 kali 3 30. Bikin sigmanya juga, tuh jumlahnya sigma dari FI kali XI nanti akan sama dengan 4 tambah 3 7, 7 tambah 8 15, 15 tambah 2 17, 17 tambah 0 17 ya. 7 naik 1, 1 tambah 2 3, tambah 6 9, tambah 4 13, tambah 7 20, tambah 3 23. Jadi 237. Itu untuk minnya. Oke, nah nanti tinggal substitusikan ke sini, sigma yang ini kan ini ya, 237 dibagi sigma frekuensinya yang ini 30. Tinggal gitu sama dengan, nah 237 bagi 30 berarti 27, 10 27 bagi 3 9, 7,9. Berarti minnya 7,9 gitu ya. Kemudian yang B itu yang dicari apa? Median. Median itu nilai tengah data terurut. Tadi datanya ada 30, berarti kita pakai rumus yang sama dengan tadi ya. Karena N-nya genap yaitu 30, maka rumus yang digunakan itu adalah median sama dengan suku ke 1/2 dikalikan suku ke N per 2 ditambah suku ke N per 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 1 per 2 kali suku ke N-nya 30 dibagi 2 ditambah suku ke 30 bagi 2 tambah 1. Jadi sama dengan setengah kali suku ke 15 ditambah 30 bagi 2, 15 tambah 1, 16. Berarti ada di antara suku ke 15 dan ke 16. 1 per 2 dikalikan suku ke 15. Oke, caranya kayak gini. Ini kan yang nilainya 6 ada 4, berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku keempat itu 6. Dilanjut ke sini, suku ke-5 dan seterusnya sampai suku ke-9, sampai suku ke-13 berarti ya ada 7. Jadi kalau kita mau cari suku ke-15, kita hitung ini. 4 tambah 9, 13. 13 sudah masuk 15 di situ belum? Belum. Berarti ditambahkan ke sini 13 tambah 6, 19. Berarti di sini udah ada suku ke-15, ada. Nah, suku ke-15-nya berapa nilainya? Yaitu 8. Ditambah. Tadi kan di sini sampai suku ke-19, berarti suku ke-16 juga ada di sini ya. Berapa nilainya? 8. Ini kebetulan sama nilainya dengan yang tadi. Berarti setengah dikalikan 8 tambah 8 16. Setengah kali 16 yaitu 8. Jadi mediannya sama dengan 8. Kemudian yang terakhir modus, ini yang paling mudah, sudah ada frekuensinya. Oh iya, bentar. Modus yang paling tinggi frekuensinya itu adalah 49683 9 ya. Oke, nah karena frekuensinya yang paling tinggi 9, berapa nilainya? Yaitu 7. Jadi modusnya sama dengan 7. Oke, sekarang soal yang terakhir. Tadi udah ya, berarti data M untuk seperti ini, data apa? Tunggal berfrekuensi. Jadi minnya 7,9, mediannya 8, kemudian modusnya sama dengan 7. Terakhir sekarang data berkelompok. Di sini katanya ada data berat badan siswa dalam kilogram. Oke. Nah, yang pertama itu yang kalian cari adalah min ya. Nah, untuk data berkelompok tadi rumus min X bar sama dengan sigma, kita langsung sederhanakan aja ya rumusnya, sigma XI kali FI per sigma F, udah aja kayak gitu. Oke, kita buat sederhana aja pakai rumus yang ini. Oke, nah kemudian XI itu apa tadi? XI itu nilai tengah gitu. Berarti kalian cari dulu nilai tengahnya. Cara menentukan nilai tengah itu tinggal kan, kalau kemarin itu tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Sebetulnya kalian juga bisa pakai yang batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 41 tambah 43 itu 84 bagi 2, 42. 44 ditambah 46 berarti berapa? 90 bagi 2, 45. Nah, cukup kalau kalian udah yakin perhitungannya, lihat ini selisihnya kan 3 ya. Berarti ke bawah juga selisihnya akan 3. 45
tambah 3 48, 48 tambah 3 51, 51 ditambah 3 54. Nah gitu. Kemudian kalian bikin XI kali FI nya. Ini FI nya ya. Jadi kalian kalikan dulu nih kalau untuk mencari min. 6 kali 42 berarti 252. 4 kali 45 180, 7 kali 48 280 tambah 56 280 ditambah 56 336, 5 kali 51 255, 8 kali 54 432. Itu. Kemudian kalian butuh sigma F yang ini, kalian jumlahkan. 6 tambah 4 10, 10 tambah 7 17 tambah 5 22, 22 tambah 8 30. Kalian jumlahkan juga yang ini, sigma dari XI dikali FI nya sama dengan 2 tambah 0 2 tambah 6 8, 8 tambah 5 13 tambah 2 15, 1 tambah 5 6 tambah 8 14 17 22 25, 4 5 8 10 14 1455. Jadi minnya tinggal kalian taruh aja 1455 dibagi 30. Berarti berapa nih? 4 3 1200 8 2 1224 34, berarti 48 3 4 15 bagi 35 48,5. Itu minnya ya. Oke, nah sekarang mediannya. Nah, median untuk data berkelompok ini kan kayak gini nih. Median sama dengan, tulis aja lagi rumusnya biar nggak pusing ya. Jadi median itu sama dengan tepi bawah, sambil kalian kalau mengerjakan sambil diingat-ingat rumusnya. Tepi bawah kelas median ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Gitu kan? Oke. Nah, kelas median ini kan datanya ada 30 ya. Berarti kemungkinan kelas median itu di kelas ke 30 bagi 2, 15. Berarti kelas median itu kemungkinan si median itu ada di kelas ke 15 ya. Di data ke 15. Nah, data ke 15 ada di mana? Coba kita cek. 6 tambah 4 10. Oh, belum ada di situ ya. 10 tambah 7 17. Nah, berarti kelas median ada di sini. Karena dia ada di data ke 15. Oke ya, ini kelas median ada di sini. Nah, pertama yang kalian butuhkan itu tepi bawah kelas median. Oh my god. Process to clean up. Oke, kita coba dulu aja. Kenapa ini? Oke, tepi bawah kelas median. Bisa kan? Masih bisa ya, memorinya full. Tepi bawah kelas median. Kan ini ya 47 sampai 49, berarti tepi bawahnya itu 47 dikurangi 0,5 yaitu 46,5. Kemudian kalian butuh N. N itu sama dengan total dari frekuensi, jadi N nya sama dengan 30. Kemudian yang kalian butuhkan frekuensi kelas sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas mediannya ada di sini. Frekuensinya kan yang ini ya, yang sebelum kelas median. Berarti 6 tambah 4 yaitu 10. Kemudian frekuensi kelas mediannya sama dengan mana? Frekuensi kelas median kan kelasnya yang ini, frekuensinya 7. Panjang kelas tinggal kalian selisihkan. Aduh, nggak kuat flashnya. Temperatur. Oke, sampai ibu dimatikan dulu. Oke, nah sekarang panjang kelas yang ini ya, tinggal kalian selisihkan. Yang ini kan 41 44, itu terserah kalian mau dari mana aja, yang penting selisihkannya kayak gini. Panjang kelas sama dengan 44 dikurangi 41 jadi 3 ya. Jadi panjang kelasnya 3. Terus butuh apa lagi di sini? Udah ya.
kita substitusikan sama dengan tepi bawah kelas median itu 46,5 ditambah N-nya 30 per 2 dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas mediannya ada 10 dibagi frekuensi kelas mediannya ada 7 dikali panjang kelasnya 3. Jadi sama dengan kenapa ini excessive temperatur. Oke. Jadi 46,5 ditambah 30 bagi 2 15 kurang 10 5 per 7 dikali 3 gitu ya, sama dengan 46,5 ditambah 5 kali 3 15 dibagi 7 sama dengan 46,5 ditambah 15 bagi 7 2, 10 bagi 7 1 3 bagi 7 3 4 1 4 gitu ya, 8 4 dan seterusnya 2,14 28 2. Oke, kita berhenti di sini aja ya. 2,14 tinggal kalian jumlahkan. 46,5 ditambah 2,14 4 6 tambah 2 8 48,64. Ini untuk mediannya. Oke, Ibu selesaikan dulu yang mediannya ya. Nanti berarti terakhir tinggal modus. Median dari data yang ini adalah 48,64. Atau kita lanjut aja, masih jelas kan ya? Oke, nah ini modus yang terakhir nih. Kita ambil lagi kertasnya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, nah untuk yang data kelompok, yang ini rumusnya. Ini ya. Tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Oke, kita tulis aja di sini. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Oke, nah sekarang kita lihat di antara data yang ini frekuensi terbanyaknya yang mana? Yaitu yang berfrekuensi 8. Berarti ada di kelas yang ini ya, 53 sampai 55. Ini kelas modusnya ada di situ, cuman kita belum tahu tepatnya di angka berapa. Nah, panjang kelas sudah ada, tadi panjang kelas 3. Atau kita tulis lagi di sini panjang kelas sama dengan 3. Kemudian D1 itu apa? D1 itu adalah selisih kelas modus dengan sebelum kelas modus. Jadi 8 sama 5 ya, D1 berarti 8 kurang 5, jadi D1 nya yaitu 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah D2 nya dengan setelah kelas modus, kebetulan di sini nggak ada lagi kelas, berarti D2 nya itu 8 dikurangi 0 saja, jadi sama dengan 8. Nah kalau di bawahnya ada kelas lagi, nanti selisihkan sama kelas yang bawahnya ya, sama frekuensi kelas yang bawahnya. Udah gini, tepi bawah kelas modusnya, tepi bawah kelas modusnya, ini kan kelas modusnya, tepi bawahnya berarti 53 dikurangi 0,5 jadi 52,5. Nah sekarang substitusikan, jadi modusnya sama dengan tepi bawah kelas modusnya yang ini 52,5 ditambah D1 nya 3 per D1 nya 3, D2 nya 8, berarti 3 tambah 8 dikali panjang kelasnya 3, jadi sama dengan 52,5 ditambah 3 per 11 kali 3 sama dengan 52,5 ditambah 3 kali 3 9, 9 dibagi 11 sama dengan 52,5 ditambah 9 bagi 11 berarti berapa ya, 10 110 8 88, berarti 0,8 8 kali 11 88, terus berarti sisa 2 bagi 11 1 0,81, kita bulatkan aja 0,8 berarti ya, jadi sama dengan 52,5 ditambah 0,8
berarti 13.1.353,3. Ini untuk modusnya. Udah gitu ya untuk data yang kelompok min, kemudian median, and modus. Oke, cukupkan sampai sini pertemuan kita kali ini, lumayan panjang. Nanti sama ibu ini difotokan, di share di kelas kalian materi yang barusan kita pelajari. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!